Pemirsa Dialog, kita lanjutkan kembali. Pak Ramadan. Mbak. Ya, masih bersama kami ya Pak ya. Pak Ramadan, bagaimana koordinasi dari Polri dan juga Polda di daerah-daerah, seperti apa koordinasi untuk Pergub ini? Terlebih khusus juga untuk DKI Jakarta yang baru mengeluarkan Pergub. Oke Mbak, jadi saya bicara secara umum Mbak, di seluruh Indonesia ini terdapat beberapa Polda, Polri tergelar sampai ke tingkat Polsek, bahkan ke tingkat desa dengan adanya Babin Kamtibmas. Jadi kita ada pola-pola yang kita lakukan secara preemptif gitu. Kita mengajak masyarakat bersama-sama untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Jadi contoh di suatu desa gitu, Mbak. Seperti desa itu ada Babin Kamtibmas, dia memantau dan memonitor di desa itu apakah ada yang terjangkit atau terpapar COVID-19. Nah, disinilah kita bersama-sama untuk menjaga kampung tersebut. Ya, misalnya ada yang masih jalan-jalan atau apa-apa, bahkan dengan aparat desa, aparat kelurahan, kita mengajak atau menghimbau bukan untuk menjauhi, tapi untuk mengisolasi warga tersebut supaya tidak terjadi penyebarannya gitu. Di beberapa daerah kita sebut namanya kampung-kampung tangguh. Jadi kita melibatkan atau mengajak masyarakat di sekitar untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan menggunakan protokol kesehatan tersebut, Mbak. Nah, pola-pola yang kita lakukan yang paling manjur adalah upaya pendisiplinan masyarakat. Sampai sejauh ini ketika vaksin untuk membunuh COVID-19 itu ada, vaksin yang paling manjur adalah disiplinnya warga masyarakat, itu Mbak. Itu pendapat kami. Untuk itu kita lebih mengedepankan peran serta masyarakat seluruh lapisan, Mbak. Iya, mungkin itu yang dimaksud early detection ya, Pak Hermawan. Tadi kita bicarakan pada saat jeda. Pak Ramadan, sejauh ini kalau di DKI Jakarta sudah ada tidak sih kasus yang didapati terkait dengan pengambilan paksa jenazah mungkin atau penolakan seperti itu yang sudah ditindak sejauh ini? Ya, sementara ini datanya kelihatan memang lebih disiplin di DKI untuk pengambilan paksa. Tetapi saya lebih menyoroti ketidakdisiplinan itu dari jaga jarak, tapi mungkin dimaklumi jumlah warga DKI yang banyak ya. Dan saya berpikir penggunaan masker memang terlihat oleh kasat mata kita sudah banyak. Tapi problemnya adalah apakah penggunaan masker ini hanya karena takut ditindak. Karena yang bisa ditindak ini sekarang kan ada 3, Mbak. Jaga jarak, menggunakan masker, sama cuci tangan. Petugas nggak nyium-nyium tangan, apakah kamu cuci tangan apa belum. Terus jaga jarak, itu ada petugas dia langsung jaga jarak. Nah, yang kemungkinan bisa ditindak adalah jaga penggunaan masker. Problemnya adalah penggunaan masker ini hanya untuk disiplin semu. Apakah masker ini mungkin udah seminggu kali kita nggak tahu gitu. Jadi penggunaan masker ya, hanya untuk tidak ditindak gitu. Itu yang perlu edukasi kepada masyarakat lah. Jadi ya kayak kelengkapan masker gitu, begitu pakai lagi gitu. Padahal penggunaan masker itu bukan karena takut untuk ya ditindak oleh petugas, takut untuk ditindak, tapi untuk kesehatan masyarakat itu sendiri. Itu yang kami soroti penggunaan masker, Pak. Ya, itu juga yang jadi problematika ya Pak Hermawan, karena tadi juga berkaitan dengan bagaimana mungkin tidak adanya physical distancing saat ada penolakan atau mungkin pengambilan paksa jenazah itu lebih berbahaya ya ketimbang tertular dari jenazahnya sendiri. Tadi kata Pak Ramadan terkait dengan pengambilan paksa jenazah, kemudian juga penolakan, ini bisa dikatakan kasusnya tidak terlalu signifikan kalau kita bandingkan dengan mereka yang tidak melakukan physical distancing, tidak menggunakan masker. Tadi juga lucu juga ya kalau kita pikir-pikir juga mereka tidak ingin menggunakan masker karena mereka menggunakan masker karena takut ditindak seperti itu ya. Kemudian juga tadi ada mungkin yang pakai masker udah seminggu nggak dicuci. Kira-kira itu seperti apa fenomenanya? Iya, jadi kita ini Mbak Peti sudah
hampir 6 bulan ya COVID ini ada di Indonesia sejak awal bulan Maret. Jadi rupanya sebenarnya masyarakat itu sudah tahu, sudah paham, tapi perilaku tidak sejalan dengan pengetahuan dan pemahaman. Nah, ini juga berkaitan boleh jadi dengan kesadaran secara kolektif, ada contoh dari tokoh masyarakat, bahkan pejabat juga. Nah, artinya kita seringkali mendengar ada juga pejabat yang menghimbau publik, tetapi diri dan keluarganya juga tidak memberikan contoh yang baik. Atau ada pernyataan menganjurkan, tapi juga tidak ada penegakan. Nah, ini hal-hal yang harus dilakukan secara konsisten. Kita ingat dahulu ya, ini kan semuanya berkaitan dengan psikologi. Orang sudah terlalu lama di rumah, kemudian bersabar karena faktor ekonomi, begitu ada relaksasi kebijakan seolah-olah merdeka gitu. Nah, akhirnya salah dipahami, seolah-olah merdekanya COVID ini masker tidak perlu dipakai, jaga jarak tidak lagi menjadi perhatian. Nah, bahkan Polri sendiri kan pernah mencabut maklumat keramaian oleh Kapolri. Nah, itu sekitar 3 bulan yang lalu mungkin ya, sekitar 2 bulan yang lalu. Nah, artinya itu menimbulkan psikologis publik bahwa ini seolah-olah kemerdekaan, tetapi salah dipahami bahwa yang dimaksud dengan facing the new normal atau menghadapi adaptasi kebiasaan baru ya, atau kenormalan baru itu kan mestinya ada norma baru, perilaku baru, budaya baru. Bukan turn back to old normal gitu, bukan kembali kepada kemerdekaan semula. Nah, sekarang faktanya semua sektor kehidupan dibuka, pariwisata dibuka, perkantoran dibuka, keramaian jalanan, tempat wisata terjadi di mana-mana. Memang sulit kita mengandalkan kesadaran dikala memang jutaan manusia kita tidak terstandar pendidikannya, ekonominya, pada akhirnya pasti ada yang tidak disiplin, maka saat itu juga potensi penularan kembali meninggi dan akhirnya kasusnya naik terus juga, Mbak Betty. Iya, tergantung dari kesadaran masyarakat juga ya. Kalau misalnya pemerintah, polisi, maksudnya dengan pihak-pihak terkait juga sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi tidak adanya kesadaran dari masyarakat, itu juga yang harus diperhatikan oleh semua pihak yang masuk dalam percepatan penanganan COVID-19. Nah, Pak Ramadan, kalau kita lihat di Pergub DKI Jakarta, Peraturan Gubernur DKI Jakarta itu kan tertuang juga bahwa nanti para pelanggar terkait dengan pengambilan paksa jenazah, kemudian juga penolakan, ini bisa disanksi pidana paling lama tuh 8 tahun. Apakah ini efektif sampai dengan 8 tahun ini untuk mencegah hal tersebut terjadi, Pak Ramadan? Nah, baik Mbak ya. Saya sampaikan ancaman-ancaman pidana yang bisa diterapkan kepada para pelanggar tersebut dari tindak pidana umum adalah pasal-pasal yang terkait dengan KUHP dan aturan-aturan khusus. Ya. Itu sebenarnya bukan menjadi formula pertama bagi kita seperti disebutkan. Yang paling efektif adalah pola-pola preemptif, yaitu memberikan kesadaran yang ada di masyarakat. Kita pernah lihat viral juga di India dengan menggunakan pecut atau cambuk yang seperti itu. Kita lihat hasilnya juga, Mbak. Di India juga angkanya jauh lebih tinggi dari Indonesia. Nah, ini yang kita tadi akan adalah mari kita bersama-sama memberikan edukasi ke masyarakat. Jadi peran Polri juga TNI di sini adalah untuk mengajak masyarakat berdisiplin. Disiplin itu disiplin yang benar, bukan disiplin semu seperti yang saya jelaskan tadi. Seperti pakai masker hanya ketakutan, atau orang pakai helm takut karena ada polisi gitu kan. Lepas lewat polisi, helmnya dibuka gitu. Masker juga bisa begitu. Ketika lirik kanan, lirik kiri, tidak ada petugas Pol PP, maskernya kalau ada petugas dipakai gitu, nggak ada dilepas. Kemudian masker yang digunakan tadi, apakah sudah memenuhi standar atau tidak, kemudian cara penggunaan masker, kemudian satu hal lagi Mbak, bisa jadi penularan ini karena termasuk saya sekarang sudah jarang bersentuhan, tetap bersentuhan dengan manusia, tetapi kita masih bersentuhan dengan benda. Nah, jadi bisa jadi banyaknya penularan sekarang, manusia menyentuh benda, benda disentuh manusia yang lain. Nah, ini yang harus diperhatikan. Karena kita berjabat tangan juga sudah kita kurangi, tetapi kita dengan benda tetap. Nah, itu yang masih. Kemudian masker tadi. Nah, ini yang perlu edukasi. Oke, ini mungkin pun penindakan yang dilakukan oleh Polri, apakah efektif atau tidak, bisa jadi efektif. Tetapi, ya kan,
apakah kita akan melakukan itu terhadap semua orang? Iya. Ya, karena ada pengetahuan, kemampuan, kemengertian masyarakat terhadap undang-undang, aturan itu berbeda-beda. Tiba-tiba ada orang di kampung, Mbak, yang nggak pernah dengar aturan, tangkep, kira-kira itu, Mbak. Nah, ini yang harus dilakukan, seperti disampaikan tadi, bahwa Polri tergelar sampai ke desa. Nah, itu efektif untuk memberikan edukasi dan pembelajaran kepada masyarakat. Oke, berarti Itu tidak. berbeda, Mbak. Jadi yang kami nilai paling efektif adalah pola-pola penanganan secara preemptif untuk menyadarkan, untuk mendisiplinkan masyarakat. Oke, saya garis bawahi pola-pola preventif ya, agar hal tersebut mungkin tidak terjadi, malah upaya-upaya pencegahan seperti itu ya Pak Ramadan. Pak Ramadan, di sekitar apa ya, di tempat-tempat keramaian juga kan tadi kalau kita lihat informasi sebelum kita dialog, ada tuh di puncak juga ramai banget tuh Pak. Terus banyak juga yang tidak menggunakan masker atau mungkin menggunakan masker dengan tidak benar seperti itu. Nah, ini juga mungkin perlu diperhatikan dan perlu diberikan perlu diberikan sanksi juga, atau mungkin peran dari kepolisian juga untuk mengingatkan masyarakat terkait dengan physical distancing. Ini juga yang harus diperhatikan. Pak Ramadan, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Semoga penanganan COVID-19 bisa lebih cepat dari pihak Polri. Selamat bertugas kembali, Pak. Ya, pemirsa, usai jeda kami masih akan lanjutkan pembicaraan kita dengan Pak Hermawan. Tetaplah bersama kami.